Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama di acara kali ini di Bawaslu Dumai TV. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini dan pada siang hari ini, saya Imran Kumalasari. Dan pada obrolan santai kita di puasa perdana ini, Ramadan 1442 Hijriah, kita dari Bawaslu ada kegiatan bernama obrolan politik Ramadan yang akan kita laksanakan di setiap harinya di hari kerja. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita dua narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini ada dua narasumber kita. Yang pertama itu ada dari KPU Kota Dumai, Bapak Safrizal. Dan yang kedua narasumber kita ada Bapak Agustri dari Bawaslu Kota Dumai. Bagaimana puasanya hari ini Pak? Puasa ya Pak, insya Allah. Mungkin ini percobaan pemanasan ya Pak, puasa hari ini mudah-mudahan sampai nanti di Ramadan akhir, insya Allah. Baik pemirsa, pada kali ini tema kita yaitu tentang dinamika penyelenggaraan Pilkada Kota Dumai tahun 2020. Nah, seperti yang kita ketahui, di tahun 2020 dinamika Pilkada kita sangat kompleks, apalagi dengan adanya virus COVID-19, yang mana pilkada kita awalnya akan diadakan pada tanggal 23 September 2020 dan akhirnya diundur menjadi 9 Desember 2020. Nah, mungkin bisa nanti kita akan sharing dengan narasumber kita dari KPU dan juga dari Bawaslu selaku penyelenggara pemilu pada Pilkada 2020 di Kota Dumai. Langsung saja kita akan perkenalkan dulu. Dari Pak Safrizal, ini merupakan anggota KPU Kota Dumai, membidangi divisi hukum ya Pak ya. Nah, sedangkan narasumber kita yang kedua itu dari Bawaslu Kota Dumai, Bapak Agustri, ini juga divisi hukum penanganan pelanggaran dan sengketa di Bawaslu Kota Dumai. Baik Pak, untuk Pilkada 2020, mungkin bagaimana nih penyelenggaraannya Pak? Kalau dari KPU sendiri itu Pak, selaku penyelenggara. Bisa diceritakan Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu sebagaimana kita ketahui, tanggal 9 Desember kemarin kita melaksanakan pilkada serentak. Yang alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui di Dumai, pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Oke, ini semua tidak terlepas daripada kerjasama dan juga koordinasi bersama antara pertama yaitu sesama penyelenggara, yaitu antara KPU dan Bawaslu, kemudian juga adanya kerjasama yang baik antar sesama pasangan calon, baik juga antar sesama partai politik, sehingga pemilu kita ini berjalan dengan damai. Serta tidak lupa juga dukungan atau support yang kuat dari pemerintah Kota Dumai. Sebagaimana kita ketahui, pemilu kita pada saat ini memang dilanda pandemi yang sangat-sangat riskan bagi kita. Namun pemilu tetap kita laksanakan. Sehingga dalam pelaksanaannya kita harus menerapkan protokol kesehatan, baik itu secara nasional maupun ditetapkan oleh dan semua itu dapat kita ikuti bersama sehingga pelaksanaan Pilkada Kota Dumai berakhir dengan aman damai, sehingga saat ini alhamdulillah kita sudah dilantik dan sudah bekerja sebagai mestinya. Berarti pemilu kita ini ataupun pilkada di tahun 2020 ini tidak lepas dari peran serta ya Pak ya, peran serta dari penyelenggara, peserta pemilihan dan juga pemerintah serta masyarakat ya Pak ya. Baik, mungkin dari Bawaslu Pak, bagaimana selaku pengawas pemilu nih?
pada Pilkada 2020, bagaimana Pak pelaksanaan ataupun pengawasan Pilkada di tahun 2020? Ya, baik. Pertama, saya mengucapkan eh, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin sehubungan masuknya ini adalah awal puasa kita Ramadan 1442 Hijriah tahun ini, terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang kemarin. Ya, kita mengucapkan eh, terima kasih kepada kawan-kawan KPU yang selalu bekerja sama dengan Bawaslu Kota Dumai, eh, bagaimana supaya penyelenggaraan Pilkada 2020 berjalan lancar. Dan saya pikir secara kelembagaan, eh, adapun riak-riak sedikit banyaknya itu biasa, tidak ada persoalan. Karena terkadang ibarat kita untuk menegur kawan itu, ya dalam hadis Rasulullah itu kan juga disebut, ya jangan pernah mengatakan kawan yang baik itu adalah kawan yang hanya mengiyakan seluruh perbuatan kita. Kawan yang baik itu adalah kawan yang apabila kita berjalan ditegur, ketika kita tersesat sedikit diingatkan, itulah kawan yang sebenarnya. Nah, sebenarnya antara Bawaslu KPU ini ya sudah menjalankan itu selama ini. Nah, kemudian kita juga bersyukur untuk wilayah Kota Dumai sampai tahap ke Mahkamah Konstitusi kita pasal ya, itu alhamdulillah tidak ada tuntutan, tidak ada hal-hal yang mengganjal. Artinya Dumai ini salah satu dari beberapa kabupaten kota yang memang aman, terkendali, dan kemudian masing-masing kontestanya bisa menerima hasil dari pilkada itu. Dan juga mungkin tak lepas juga dari stakeholder kita, dari kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat, dan juga distrik Capil Kota Dumai. Mungkin itu poinnya. Demikian pemirsa, untuk saat ini berarti kita dapat kesimpulan bahwa di Dumai Pilkada 2020 terlaksana dengan aman, kondusif, dan damai. Terlihat dengan tidak adanya perselisihan hasil pilkada ya Pak ya di Dumai, berbeda dengan di kabupaten kota lainnya. Ini semua tidak terlepas dari kerjasama stakeholder, penyelenggara, dan juga peserta serta juga masyarakat Kota Dumai. Nah, selanjutnya Pak, dalam hal pelaksanaan pilkada nih, kira-kira dari KPU sendiri apakah ada kendala dalam pelaksanaan kemarin Pak? Dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan kepala daerah, kalau dikatakan tidak ada kendala, itu rasanya tidak mungkin. Namun, dalam hal pelaksanaan tersebut, kendala-kendala yang ada itu dapat kita atasi. Jadi boleh dikatakan kendala-kendala tersebut tidak ada yang tidak bisa kita atasi. Bagaimana caranya? Kita selalu melaksanakan semacam koordinasi, baik provinsi, apakah kita lakukan konsultasi atau konsolidasi kita apabila ada kendala. Terutama seperti yang kita alami kemarin itu biasanya itu pada saat penerapan protokol kesehatan. Ini yang kita selalu mendapat kendala. Aturan yang sudah ada itu tidak semerta itu diterima oleh pasangan calon. Jadi terjadi kendala sama kita, lalu kita adakan semacam konsultasi atau konsolidasi, kita duduk bersama, kita diskusi, kita pahami bagaimana regulasi yang ada. Sehingga hal itu dapat kita sepakati pemahamannya, maka dapatlah diterima oleh segala pihak. Sehingga kita sebagai KPU mudah menerapkan apa yang sudah kita pahami tadi, yang sudah kita sepakati. Sehingga kendala-kendala tersebut boleh dikatakan tidak ada yang fatal gitu. Itu kan? Sangat luar biasa pemirsa. Mungkin ada beberapa pemirsa yang ingin menanyakan terkait tema kita hari ini. Silakan komen di YouTube ataupun di live streaming kita hari ini, akan kita bacakan dan juga akan dijawab oleh narasumber kita.
Selanjutnya kita lanjutkan. Mungkin dari Bawaslu sendiri nih Pak, apakah ada kendala dalam pelaksanaan pengawasan dalam pilkada ini? Mungkin untuk kendala tadi sudah disampaikan karena ini pilkada kita kan tepat ini pelaksanaannya ini dan tahapan-tahapannya itu sebagian besar berada dalam lingkup kita dalam wabah COVID-19. Sehingga beberapa hal sempat dari penyelenggara khususnya KPU mengeluarkan semacam regulasi dan juga itu juga kalau tidak salah diperkuat dengan peraturan presiden, keputusan presiden Kepres yang untuk penundaan pilkada dikarenakan faktor pandemi COVID-19. Nah, memang kendalanya di sini adalah karena ini tidak pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Bahkan ini adalah peristiwa yang bisa katakan pertama sejak negara Indonesia ini merdeka. Sehingga yang terjadi adalah ketika regulasi-regulasi yang dikeluarkan itu memang terkesan mendadak. Sehingga ketika misalnya ada keputusan presiden yang juga ada aturan-aturan dari yang lainnya yang menyatakan penundaan tahapan kepada beberapa bulan, dimulai kalau salah Maret gitu ya, dari bulan penetapan yang ditunda. Kemudian yang terjadi adalah multitafsir terhadap pemahaman ini, sehingga salah satunya di Kota Dumai waktu itu ada satu bakal calon yang kita proses dan kemudian tidak mau dipanggil dikarenakan berpendapat bahwasanya seluruh tahapan itu ditunda. Ya. Padahal jelas di sana di dalam aturan itu disebut tahapan yang ditunda itu bukan pilkadanya yang ditunda, tapi ada beberapa tahapan seperti itu yang disebut di PKPU begitu ya. Ada tiga poin. Nah, penundaan 4 poin, penundaan untuk rekrutmen ad hoc seperti itu. Nah, jadi itu itu mungkin beberapa kendala dan tapi kita juga tidak bisa menyalahkan karena memang situasinya seperti itu. Yang kedua tentang bagi kawan-kawan KPU pun waktu itu kalau tidak salah keluar PKPU yang dalam satu bulan itu sempat 2 kali ya. PKPU 10 dengan 13 berapa? 13 ya. Tahapan, kemudian yang masa pandemi itu. Itu akhirnya timpang tindih jadinya ketika ada yang kata Pak Sab tadi pelanggaran protokol kesehatan, akhirnya ini yang mau dipakai yang mana nih gitu. PKPU 13-nya atau PKPU 10-nya seperti itu kan. Nah, salah satu yang itu kan Pak Sab yang jadi terkendala itu kan persoalan boleh tidaknya tenda kan akhir kampanye jadi bermasalah. Nah, ini kan bingung. Yang menyatakan boleh memakai ini PKPU-nya ini gitu. Nah, mungkin itu beberapa kendala teknis tapi sekali lagi tentu hal ini kita bersyukur karena lewat koordinasi kerjasama sosialisasi antara KPU Bawaslu dengan masyarakat, saya pikir masyarakat bisa paham meskipun awal-awalnya ini agak protes juga kita beri pemahaman. Itu seperti itu. Jadi kendalanya lebih kepada penafsiran aja ya Pak ya, penafsiran dari regulasi yang dikeluarkan karena memang COVID ini kan memang baru tahun ini dan pada pilkada ini pula adanya ya pemirsa. Mungkin kalau untuk di tingkat mau ditambahkan Pak, silakan Pak. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Agus tadi, bahwasannya yang paling menonjol itu memang kendalanya pada saat penafsiran mengenai tenda tadi. Kan begitu. Sehingga kita pun di KPU langkah yang kita ambil untuk mengatasi itu ya kita adakan semacam diskusi. Diskusi grup bahwasanya untuk menyampaikan persepsi tentang pemilu ini. Nah, dapatlah satu kesepakatan bahwasanya sepakat kemarin dari segala lini yang ada, baik itu dari KPU-nya, pada satu Bawaslu-nya maupun daripada peserta, maka sepakatilah bahwa tenda itu tidak kita gunakan. Walaupun arti sesungguhnya atau penafsiran sesungguhnya itu dibenarkan. Tapi karena kita disepakati, maka
Maka alhamdulillah selama kampanye sampai akhir itu tidak ada kendala yang berarti. Oh gitu Pak Mas ya? Ya. Berarti intinya di komunikasi ya Pak ya, di Komunikasi. komunikasi terus ada juga koordinasi, konsolidasi dan juga konsultasi tadi ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, kalau untuk di tingkat ad hoc, apakah ada kendala ini Pak kira-kira? Kalau untuk di KPU sendiri Oke. bagaimana Pak? Sebagaimana kita ketahui, pemilu tidak akan bisa berjalan. Ya, apalagi di kota ini dengan komisioner hanya 5 orang, kita katakan staf lebih kurang 15 orang, tidak bisa sampai pelaksanaan ke bawah. Maka dilaksanakanlah perekrutan badan ad hoc. Yang di tingkat kecamatan kita namakan dengan PPK, sementara di tingkat kelurahan itu PPS. Kendala yang paling inti itu pada saat perekrutan. Sebagaimana kita ketahui sebelum pilkada, itu kan ada pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan itu menggunakan 5 kota. Ya. Sehingga terjadilah beban kerja yang sangat besar. Sehingga pada saat kita rekrut kemarin, mereka masih menyangka hal seperti itu terjadi. Sehingga kita sampaikanlah semacam pengumuman bahwasannya pilkada ini hanya satu kota, terus beban tidak terlalu ini, maka kita adakan rekrutan, terjadilah adanya nama perpanjangan kemarin. Nah, gitu ada beberapa kelurahan. Pada saat tahap pertama kita buka, ada yang belum mencukupi dari yang kita harapkan, maka kita ada perpanjang. Sehingga setelah kita laksanakan tersebut, alhamdulillah sesuai dengan waktu yang ada, tahapan yang ada, maka dapat kita lantiklah PPK PPS. Itu pun masih ada kendala pada saat itu saat pelantikan. Bertepatan dengan ditetapkannya oleh pemerintah pada saat itu adalah pandemi COVID-19. PSBB Ya, Pak. sehingga ditunda lah pelantikan Oh, pada saat itu. Berarti salah satu tahapan tertunda itu pelantikan ad hoc Pelantikan tadi ya Pak ya? tadi kalau ditanya. Kemudian juga kendala pada ad hoc ini pada saat pelaksanaan dengan masa jabatan di PPK itu lebih kurang 9 bulan, sementara PPS itu 8 bulan, terjadinya seringnya penggantian antar waktu. Baik itu dengan alasan-alasan tertentu yang sudah tidak diatur oleh di PKPU-nya, misalnya masalah sakit yang memang tidak bisa pada saat tersebut, maka yang bersangkutan bisa kita ganti, baik itu atas permintaan sendiri atau dengan keadaan tadi. Namun terlebih dahulu kita sudah konfirmasi dulu, tidak dengan nyata langsung kita ganti. Kemudian dengan permintaan sendiri faktor kerja, karena pihak pada saat rekrut awal dengan faktor kerjanya tidak mengganggu. Namun dengan juga adanya pandemi tadi sehingga dari pihak kantor itu sudah memberi beban yang lebih berat lagi sehingga dia tidak bisa untuk menjadi ad hoc, maka dia mengajukan lagi kita untuk mengundurkan diri. Dan itu dibenarkan dalam aturan, maka kita terima, kita adakan penggantian antar waktu tersebut. Mungkin kendalanya hanya itu yang untuk di badan ad hoc. Kalau selebihnya itu mungkin kendala kecil itu yang bisa kita atasi. Itu aja kira Pak Bos. Nah, kalau dari Bawaslu nih Pak, kira-kira untuk di ad hoc Bawaslu itu apakah ada kendala untuk pelaksanaan pengawasan atau mungkin perekrutan dan juga pelantikan? Apakah yang di Bawaslu ada penundaan juga gitu ya? Karena ini kan sama-sama penyelenggara. Ya, kalau dari Bawaslu, alhamdulillah kita tidak ada begitu kendala, bahkan dikarenakan ini memang sejak pemilu 2019 kemarin, biasanya kan dulu rekrutmen kita itu setelah KPU, ya dulu KPU merekrut, dia selang berapa waktu baru pengawas pemilu di tingkat ad hoc, kecamatan sampai ke bawah, sehingga memang waktu itu dulu awal-awal kewalahan, tapi ketika sekarang sudah ada regulasi yang mengesahkan dan menetapkan bahwasanya sejak pemilu kemarin kita sudah merekrut itu di awal. Jadi kita duluan daripada KPU. Sehingga ketika kita berikan pengumuman untuk rekrutmen, ya kita jadi pilihan pertama. Baru KPU gitu kan, Cok. Mana tahu kita tidak tahu macam alasan, mungkin aja lah bos dulu tidak lulus, nanti kan bisa di KPU kan seperti itu. Ya akhirnya kita tidak ada kendala minta. Jadi kita aman-aman aja. Gitu. Dan bahkan kita juga sangat mengapresiasi lah
apa keinginan daripada kawan-kawan calon-calon ad hoc waktu itu untuk mau menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan. Ketika yang namanya kontestasi ada yang lulus ada yang tidak, ya kemudian ada beberapa hal yang tidak terima sih kenapa tidak lulus. Nah ini sebenarnya kalau kita ambil poin positifnya kan bahwasanya adanya keinginan besar daripada masyarakat Kota Dumai ini untuk jadi penyelenggara. Nah itu poin besar poin yang mungkin bisa kita ambil. Kemudian yang kedua yang kita sudah bersyukur mungkin untuk di tingkat ad hoc kita khususnya panwascam kita itu adalah orang-orang yang sebelumnya memang sudah ada pengalaman waktu pemilu sehingga setidak-tidaknya kita hanya untuk memberikan pemahaman dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ke berpaling kita ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, tetapi dalam hal untuk kelembagaan di Bawaslu sendiri itu tetap berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tetapi secara teknis pengawasan tugas di lapangan ya mereka diberikan pemahaman untuk memahami bagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Secara umum saya pikir tidak ada persoalan. Kemudian juga ini tambahan, bagus. Kendala juga itu yaitu masalah priorisasi. Nah, dalam priorisasi ini kan baik di ad hoc itu tidak dibenarkan 2 kali periode yang akan mendapat lagi kemarin. Sehingga ada yang tidak paham bahwasanya pada saat tersebut apakah priorisasi itu 2 periode berturut atau hanya di 2 periode saja. Sehingga pada saat itu kebetulan kita di rumah ini masyarakat ini kan bisa memilih. Kalau dia merasa sudah 2 kali di KPU, jalur KPU yaitu PPK BPS, mereka bisa pindah ke Bawaslu kan seperti itu, baik di PPK maupun di PKD. Namun masih banyak juga pada saat berebutan itu daftar banyak. Setelah kita cek administrasi apa semua, rupanya mereka sudah berpikir tidak bisa lagi. Itu sehingga berkurang. Nah, itu juga kendala-kendala yang seperti itu. Bahkan dia mengatakan, kalau tahu seperti ini kami otomatis ke Bawaslu kemarin, kami kira masih bisa. Juga kendalanya, gitu. Mungkin juga dalam hal sosialisasi. Tapi setelah kita sampaikan, kita pahami betul sama mereka, alhamdulillah mereka bisa menerima. Jadi kendala yang terjadi mungkin bisa teratasi ya pemirsa ya. Dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya sosialisasi ya Pak ya, Iya. dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat kalau untuk penyelenggara itu aturan seperti apa dan pada pilkada ini berapa kotak suara, karena tadi kan adanya ketakutan juga menjadi salah satu penyebab untuk masyarakat enggan mungkin, apalagi disertai dengan COVID-19 ya Pak ya, ada berbagai tes kemarin, ada swab gitu ya Pak ya, mungkin ada di situ mungkin ketakutan-ketakutan, tapi alhamdulillah terlaksana dengan baik pilkada kita pada tahun 2020 ini. Nah, selanjutnya mungkin tadi berbicara tentang regulasi nih Pak. Nah, kebetulan ini kan Bapak juga di divisi hukum ya Pak ya. Di Pak Agustri juga divisi hukum di Bawaslu, KPU, sama-sama divisi hukum. Mungkin dari segi regulasinya Pak, apakah mungkin ada kendala di regulasinya? Kalau yang disebutkan tadi yang penafsiran ya, selain dari penafsiran mungkin ada Pak dari Bawaslu sendiri? Ya kalau kita selaku di penyelenggara pengawas pemilu atau pilkada terhadap regulasi, yang pertama mungkin persoalannya adalah tentang pemahaman masyarakat tentang salah satu tindak pidananya adalah pasal pidananya tentang si penerima dan si pemberi. Kalau di pemilu itu aturannya kan yang hanya kena itu adalah si pemberi. Jadi siapapun yang memberikan money politik maka yang kena itu si pemberi. Ya, sehingga si penerima ini mereka bisa menjadi saksi dan bahkan bisa melapor. Cuman di dalam aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bunyi pasalnya kan bukan hanya si pemberi, tetapi sudah si pemberi dan penerima. Nah, konteksnya di sini pada akhirnya masyarakat ini
tidak mau melaporkan ketika ada misalnya ini bagi-bagi uang gitu. Dan bahkan kita dari hasil penelitian, karena Bawaslu juga punya lembaga riset, Bawaslu Kota Dumai di bawah naungan Bawaslu Provinsi, kita juga melakukan riset. Ini di Pilkada 2020 ini hampir tidak ada bunyi riak-riak arah money politik ini ya, besar. Bahkan yang ada itu adalah bunyi bagi-bagi sembako. Yang money politik ini persis ini enggak ada. Tapi kalau di pemilu dulu itu kita pernah memproses. Bahkan salah satu calegnya, calon legislatifnya itu kita proses. Nah, ini yang jadi kendala sehingga laporan-laporan itu susah masuk. Kemudian yang kedua dalam hal regulasi khususnya kalau di PKPU-nya mungkin pasal di apa namanya Perbawaslu itu terkait dengan penanganan pelanggaran itu ketika keluar Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran itu akhirnya terhadap tata cara penanganan pelanggaran hukum lainnya, netralitas ASN, itu kan bunyi di dalam pasal itu, poin pasal itu dikatakan bahwasanya terkait adanya pelanggaran dari ASN, maka itu dilaporkan kepada pihak atau instansi terkait ke KSN. Nah, sementara KSN sendiri tidak mau menerima laporan itu, Pak. Nah, karena KSN ini tidak lagi mau memeriksa, yang jelas KSN ini hanya menerima dulunya rekomendasi. Yang dalam rekomendasi kita itu adanya dugaan pelanggaran dari Bawaslu, dilengkapi semuanya dari kalau dia temuan dari form A, kalau dia misalnya dari laporan dari form-form yang jelas, sampai ke kajian kita semuanya diminta. Kita serahkan semua itu bentar sampai ke status, sehingga Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada di Jakarta itu hanya biasanya mengkaji, kemudian memutuskan ini pelanggaran. Nanti biasanya mengeluarkan keputusannya bersalah atau tidak bersalah. Kan seperti itu. Nah, di Perbawaslu yang terakhir keluar itu, sehingga itu jadi kendala. Tapi keluarnya itu kan sudah di akhir-akhir mau kampanye mau selesai waktu itu. Nah, dan juga kita juga bersyukur sebenarnya ketika keluar aturan itu, tapi ada aturan keputusan 35 lembaga kementerian itu, dan bahkan di sana ada juga poin disebutkan bahwasanya honorer pun tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, dan seperti itu. Nah, ini juga jadi diskusi yang alot juga sebenarnya, Pak Bintang. Karena kalau satu-satunya honorer yang kemudian mendapatkan laporan yang dilaporkan itu hanya di rumah, honorer gitu, di rumah. Nah, seperti itu. Tuh. Kemudian kemudian yang ketiga, sebenarnya permasalahannya banyak. Cuman secara garis besar yang ketiga adalah kita persoalannya dalam hal ketika ada memproses dugaan proses pidana pemilihan, maka sering kita ketika dia itu sebuah dugaan pelanggaran pidana itu kan diproses di sentra gakumdu. Ya. Nah, masyarakat ini kan nggak paham nih, ketika ada pelanggaran larinya ke Bawaslu, semua di itu gitu. Padahal regulasinya beda-beda. Nah, sehingga yang dalam hal regulasi di sentra gakumdu itu yang namanya 3 lembaga, 3 instansi yang disatukan dalam sebuah payung atau payung hukumnya disebut sentra gakumdu, tentu pola pikirnya beda-beda. Ya. Beda-beda. Ada 3. Sehingga bagi Bawaslu misalnya ketika itu memenuhi unsur, kalau Bawaslu kan memahami unsurnya terpenuhi unsur formil dan material, maka itu diterima laporannya. Nah, ketika diterima, ketika masuk ke sentra gakumdu, nanti bisa jadi pemahaman dari kawan-kawan kejaksaan yang tergabung sentra gakumdu, oh ini unsur ini tidak terpenuhi. Nah, unsur ini tidak terpenuhi. Nah, sehingga kita butuh
Makanya kita butuh mengumpulkan 5 alat bukti itu. Minimal 3 harus dipenuhi. Nah, ini yang jadi kendala sebenarnya terhadap regulasi itu. Tapi apapun itu ceritanya, ini adalah proses. Saya pikir dari setiap perhelatan ke perhelatan, proses ini sudah mulai bagus, regulasi ini sudah mulai jelas, dan persoalan sedikit banyaknya ada dinamika perbedaan pemikiran, saya pikir itu bisa. Dari KPU sendiri Pak, bagaimana? Mungkin ada kendala dari segi perundang-undangannya, mungkin Undang-Undang 10 2016 ataupun dengan peraturan KPU mungkin ada kendala Pak di pemilihan 2020 ini? Baik, kan? Regulasi yang ada di KPU itu kan pertama diawali dengan undang-undang. Ya. Begitu undang-undang terbit, maka secara garis besarnya sudah jelas, maka nanti akan dijabarkan oleh KPU melalui peraturan KPU. Iya. Di dalam peraturan KPU itu dijabarkan. Kemudian setelah dijelaskan di PKPU tadi, nantinya maka akan diadakan lagi semacam teknisnya atau pedoman teknis, yaitu di dalam satu keputusan KPU. Kemudian setelah itu kalau masih ada misalnya persepsi yang kurang jelas, itu nanti diadakan lagi surat dinas penjelasan tersebut. Itulah regulasi yang ada di KPU. Dengan ada seperti itu, terasa dalam hal penanganan dalam regulasi itu tidak ada kendala. Seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, contoh-contoh regulasi itu dalam hal penanganan pelanggaran. Untuk pilkada, itu di KPU sudah punya wewenang juga dalam hal penanganan pelanggaran, yaitu pelanggaran kode etik bagi baik PK yang semula pelanggaran tersebut itu disampaikan ke DKPP atau DPD yang ada di provinsi. Kalau sekarang sudah diselesaikan oleh KPU di tingkat kabupaten kota, yang seyogianya secara otomatis ketua divisi hukum itu sebagai ketua tim dari hal menyelidiki daripada pelanggaran tersebut. Kemudian semua aturannya sudah ada, baik itu dari segi dari PKPU-nya maupun dari keputusan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Ya sebagaimana yang disampaikan Pak Gus juga tadi, kita juga ada. Apabila pelanggaran tersebut ditemui oleh masyarakat, maka silakan masyarakat boleh menyampaikan ke kita atau menyampaikan ke Bawaslu. Kemudian ada juga yang namanya itu sebagai temuan daripada kami sendiri. Nah, interact. Misalnya dalam hal kegiatan yang seharusnya KPU tidak berada di situ, baik itu BPK PPS-nya, tapi mereka ada, maka kita adakan temuan secara intern, kita panggil kenapa-kenapanya, sehingga juga hal itu sudah kita laksanakan. Hingga juga regulasi-regulasi yang ada itu sudah cukup bagus dari ada yang KPU. Kalau masalah prosesnya lambat atau tidaknya itu saya rasa hanya waktu yang menjawab. Kenapa? Ya seperti contoh kemarin masalah regulasi tentang pandemi COVID-19. Ya, begitu diputuskan, sementara tahapan sudah mulai mendekat, begitu pada saat itu yang keluar adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka dinyatakan ditunda beberapa tahapan, termasuk pemilihannya hari H. Hari H itu termasuk daripada tahapan, bukan pemilunya yang ditunda gitu. Ya bagus ya. Kalau pemilunya atau pemilihannya ditunda, berarti keseluruhan tahapan. Tapi ini adalah tahapan, sehingga tanggal pemilihan tadi yang semulanya 23 September akhirnya ditunda menjadi 9 Desember. Itu semuanya regulasinya. Itu dan bagus. Ini sangat menarik pemirsa karena ada wewenang di KPU untuk tidak lanjuti temuan maupun laporan ya Pak ya. Di Bawaslu juga sudah jelas tadi disampaikan bahwa ada penerimaan laporan dan juga temuan pelanggaran ya Pak ya. Jadi mungkin perlu ada nih kita diskusi lanjutan sepertinya untuk membahas terkait dengan bagaimana proses penyampaian laporan dan juga bagaimana proses penyelesaian temuan dan juga pelanggaran-pelanggaran di KPU maupun di Bawaslu sendiri ya Pak. Mungkin akan kita agendakan ya pemirsa. Mungkin pemirsa ada yang ingin
ditanyakan terkait dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh dua narasumber kita, kita masih tunggu di Facebook ataupun di YouTube Bawaslu. Silakan pemirsa. Selanjutnya Pak, mungkin ini ada beberapa masukan ataupun komentar terkait dengan Bawaslu TV. Mungkin dari KPU dulu Pak Sab, kami persilakan. Mungkin Baik. ada tanggapannya. Semula saya pun sempat kagum ya dengan Bawaslu, adanya program TV Bawaslu. Karena menurut pendapat saya ini suatu terobosan yang sangat bagus, sehingga kalau ini bertahan sampai pelaksanaan pilkada berikutnya, ini suatu hal yang sangat bagus, terutama dari segi sosialisasi. Sehingga kita sebagai penyelenggara, ya umumnya KPU dengan Bawaslu atau khususnya Bawaslu, untuk dalam hal penyelenggaraan pilkada nanti dari segi pengawasannya itu bisa lebih intens, ya semacam sosialisasinya atau penyampaian aturan-aturan, sehingga apa yang kita inginkan itu nantinya langsung sampai kepada masyarakat. Karena sebagian yang kita ketahui, yang nama TV ini kan tidak ada batasnya. Ya. Itu sampai siapa saja yang, apalagi kita ketahui sekarang masyarakat kita, yang namanya HP atau Android itu sudah merebak sampai ke sekolah-sekolah. Sehingga itu akan lebih bagus. Dan harapan saya ini kalau bisa dipertahankan, sehingga tidak hanya KPU dan Bawaslu saja nanti akan melakukan, juga pada stakeholder yang ada yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada maupun pemilu. Ya seperti contoh daripada dapil Anadisduk Capil misalnya, atau dari segi keamanan aparat kepolisian, sehingga atau langsung dari pemerintah, dukungan yang sangat kuat dari pemerintah, terutama dari segi anggaran, kemudian dari segi pejabat-pejabat yang ada, seperti contoh PPK ini, itu kan keterlibatan daripada tingkat kecamatan, baik itu Pak Camatnya maupun aparat yang ada di tingkat kecamatan tersebut maupun di tingkat kelurahan. Itu Pak Agus dan Wintan, semoga Bawaslu TV ini tetap bertahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sab. Ya, harapan dari anggota KPU. Baik pemirsa, jelas insya Allah kita juga sedang berusaha, akan kita wujudkan ya Pak ya, untuk menjadikan Bawaslu TV ini sebagai media untuk sosialisasi kepada masyarakat dan juga sebagai diskusi obrolan santai kita. Dan mungkin di Ramadan ini ya, diawali dengan di Ramadan, semoga berkah nanti dan juga akan berkelanjutan setelah Ramadan. Nah mungkin ada juga dari Bawaslu sendiri Pak, terkait dengan Bawaslu TV ini Pak. Silakan Pak Agustri. Ya, terima kasih. Sebenarnya sedikit tapi singkat, agenda ini sudah kita agendakan sebenarnya beberapa minggu sebelum bulan Ramadan. Tujuan kita dan tak lain dan tentukan adalah bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat berpikir bahwasanya pilkada selesai gitu kan, kemudian yang unggulannya kalah, kemudian berasumsi terus tidak percaya. Maka disinilah kita setelah memberikan wadah itu sehingga bisa bertanya ada apa sebenarnya. Kalau bagi ada yang banyak pertanyaan silakan diajukan. Dan kita juga sudah merencanakan mungkin kedepannya baik dari Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, Kemenak, Polres, Kejaksaan, Disduk Capil itu akan kita undang, dan bahkan kita juga mengagendakan adik-adik kawan-kawan mahasiswa akan kita undang, dan kita bagaimana berdiskusi interaktif. Nah, juga bagus akademisi juga, ya, akademisi untuk bisa lebih nampaklah keterlibatan mereka juga kan gitu. Ya mungkin itu Bintan. Ya, terima kasih untuk narasumber kita
Pak Sofrizal dari KPU Tarumai dan juga Bapak Agustri. Demikian pemirsa Bawaslu Dumai TV untuk diskusi dan obrolan santai kita pada Ramadan perdana hari ini. Kita akan lanjutkan besok. Jangan lupa tetap tonton Bawaslu Dumai TV dan untuk pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan melalui Facebook ataupun YouTube di Bawaslu Dumai TV. Nanti juga akan dijawab oleh narasumber-narasumber yang ada. Kita akan agendakan lagi ada narasumber dari pemerintahan, dari unsur-unsur kepolisian dan juga lain sebagainya nanti Pak akan kita agendakan. Mungkin Pak Sab bisa kita undang kembali ya pemirsa terkait dengan temuan dan laporan tadi Pak. Itu sangat menarik untuk kita bahas nantinya. Juga Pak Agustri nanti kita juga minta ilmu-ilmunya nih Pak, karena sejauh ini kita tahu bahwa Bawaslu aja yang ada penanganan pelanggarannya, ternyata di KPU ada. Nah, ini perlu memang harus kita timba lagi ilmunya. Baik, terima kasih kami ucapkan kembali Pak Agustri dan juga Pak Safrizal. Pemirsa, demikian acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.